Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pembuatan website dari Sitepad ya, yaitu dengan nama usaha Lake Hosting seperti itu. Lalu di usaha ini ya kita menyediakan hosting, layanan hosting, dan mungkin yang lain sebagainya lah seperti itu. Oke, jadi kita mulai saja. Kita mulai dari yang paling atas. Jadi paling atas ini ada yang namanya navigasi bar. Yang lurus ini, di sini ada logo ya atau icon. Di sini ada ininya, nama usahanya. Lalu di kanan ini ada 3 menu utama. Ini menu utama ya. Lalu 3 submenu. Ini submenu. Nah, oke seperti itu. Nanti kita bahas satu-satu. Kita mulai dari halaman utama dulu. Di halaman utama ini ya saya untuk di bagian headingnya, form header ini saya ada rich text, yaitu di sini rich text ini yang tulisan Lake Hosting saya menggunakan rich text. Lalu di sini untuk yang ada animasinya ini saya menggunakan animate heading. Ini namanya animate heading seperti itu. Jadi headingnya itu dia ada animasinya. Lalu di sini ada gambar ya, ini gambar biasa. Lalu di sini ada button seperti itu. Oke, kita lanjut ke bawah. Lalu apa itu Lake Hosting? Nah, di sini ada penjelasannya ya. Saya bacakan sedikit. Jadi Lake Hosting adalah penyedia layanan hosting terpercaya yang menawarkan solusi mulai dari search dan FPS hosting hingga cloud hosting seperti itu. Jadi ini ada deskripsinya. Lalu apa saja yang Lake Hosting tawarkan? Oke, jadi ada 5 ya. Ada pembuatan website kilat, technical support, FPS dan lain-lain nih, bisa dibaca sendiri. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Nah, apa keuntungan memakai Lake Hosting? Seperti itu. Keuntungannya itu ada di sebelah kiri sini. Nah, ini kecepatan kinerja yang tinggi ya. Ini ada deskripsinya ya atau penjelasannya. Lake Hosting menyediakan server yang cepat dan andal, memastikan situs web Anda muat dengan cepat dan berfungsi dengan optimal, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik seperti itu. Dan di sini juga untuk apa namanya, yang kotak ini namanya icon box ya. Ini namanya icon box seperti itu. Ini ada sampai bawah ini. Sumber daya yang scalable, harga yang kompetitif, bisa dibaca ya. Lalu di sini ada gambar ya, seperti biasa sama yang kayak di atas tadi. Lalu kita bisa langsung ke bawah saja. Oke, di sini ada mitranya ya, mitra. Jadi yang bekerja sama dengan perusahaannya ini atau usahanya. Jadi sini ada 6 kalau tidak salah. Ada Alibaba, Udemy, Google Cloud, Cloudflare, AWS sama cPanel. 6 kalau 1 2 3 ya 6. Ada 6. Oke, kita langsung di bawahnya. Nah, bawah ini namanya counter. Jadi dan di sini ada berapa banyak klien yang terlindungi seperti itu. Ada 7.500 dan perlindungan pintarnya itu ada 421 gitu. Lalu ini ada website protection, lalu tim programmernya seperti itu. Lalu kita ke testimoni. Testimoni ini ya kayak review sih sebenarnya sih. Jadi sini ada reviewnya ya. Apa kata pelanggan tentang Lake Hosting? Oke, di sini ada nih ininya. Seperti itu. Lalu di sini ada FAQ, yaitu pertanyaan yang sering ditanyakan. Apa itu hosting misalnya kan? Hosting dalam konteks teknologi atau informasi tersedia pada layanan yang memungkinkan individu atau organisasi untuk menyimpan dan mengelola data mereka di server yang terhubung ke internet seperti itu. Ada penjelasan-penjelasan tentang mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Ini ada. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya mungkin ya. Oke, kita langsung saja ke menu layanan ya. Kita mulai dari hosting dulu deh. Aduh. Oke, di hosting ini kita ada pilihan ya. Sini ada pilihannya, ada set hosting, cloud hosting, dan VPS cloud server seperti itu. Lalu ada deskripsinya di sini. Menjadikan harga yang murah
dan berkualitas. Paket-paket ini dirancang untuk memberikan solusi yang sesuai dengan berbagai kebutuhan. Ini penjelasannya. Sini ada button yang mengarah ke 3 submenu ini. Seperti itu. Oke, jadi ini ada paket set hostingnya. Set hosting yang ini kita bisa lihat. Oke. Di sini ada deskripsinya juga ya. Lalu di sini ada harganya. Untuk basic 30.000 per bulan, kita bisa dapat ruang penyimpanan 5 GB, bandwidth 50 GB per bulan. Lalu dapat domain 3 domain gratis pada tahun pertama, untuk akun emailnya unlimited, dan ada fitur tambahan dan dukungan emailnya 24 jam ya, dan sampai premium ya. Masing-masing dari harga ini semakin mahal ya, semakin banyak fitur yang didapat, seperti itu dari fitur tambahannya ini. Oke, kita lanjut. Lalu ada cloud hosting. Di sini cloud hosting ya. Oke, ini cloud hosting, yaitu yang dedicated CPU and RAM sesuai dengan untuk website, aplikasi yang membutuhkan space CPU atau RAM yang tinggi, digunakan untuk sistem informasi, website, e-commerce, portal berita, backend aplikasi mobile, dan lain-lain. Jadi buat web-web atau aplikasi-aplikasi yang memang butuh kinerja CPU dan RAM yang tinggi gitu. Jadi pilih yang cloud hosting yang dedicated CPU RAM itu. Sini juga ada ya penawarannya. Ini ada variannya, udah banyak sih sini, udah banyak ya, akses SSH, website builder itu. Kita ke bawah lagi. Lalu ini ada cloud hosting yang dedicated storage. Untuk deskripsinya yaitu sesuai untuk karakteristik penggunaan space besar namun tidak membutuhkan resource CPU dan RAM yang tinggi. Cocok untuk email hosting dan website yang memiliki banyak gambar, movie, atau file yang lain dengan tingkat akses yang tidak terlalu tinggi. Jadi kayak LK21 gitu misalnya, kan layar kaca gitu. Yang disitu kan buat nonton film-film gitu kan, yang butuh storage gitu loh maksudnya. Lebih banyak nyimpen file daripada pemakaian CPU-nya. Jadi ya pakai yang dedicated storage ini, kita belinya seperti itu. Oke. Sini juga dapat ya. Ini ada ininya, RAM, storage-nya, limited akun email. Ya, seperti itulah penawarannya. Oke. Langsung kita lanjut ke VPS ya sekarang. Ke VPS kita bisa lihat sini aja. Oke, di sini VPS kita udah ada. VPS sudah ada, yaitu paket layanan murah dengan performa tak tertandingi untuk website dan aplikasi yang lebih cepat dan stabil, dan mendapatkan cPanel Solo juga ya, dan domain cloud .cloud untuk setiap pembelian VPS. Oke. Jadi ini ada dua untuk VPS-nya, ada yang Linux, ada yang Windows. Kita mulai dari yang Windows dulu. Windows ini ada tersedia dengan OS Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows 2016 Data Center Edition, dan Windows 2019 Data Center Edition. Dan di sini ada apa namanya, spesifikasinya ya, 2 core misalnya 4 GB, storage-nya 100 GB, trafficnya 4 TB, dapat di harga 500 ribuan seperti itu, dan seterusnya. Tuh CPU. Lalu kita lanjut ke Linux. Oke. Nah, di Linux juga ya sama sebenarnya sih, cuman ya memang Linux lebih murah ya harganya kalau dibandingkan Windows, karena ya sebenarnya Linux juga spesifikasinya tidak terlalu tinggi, juga sudah kuat sepertinya. Itu tidak seperti Windows yang memang butuh spesifikasi yang lebih tinggi gitu daripada operasi Linux seperti itu. Dan di Linux juga sini ada tersedia dalam OS CentOS, Debian, Ubuntu, OpenSUSE, Alma Linux, dan berbagai pilihan kontrol panel seperti itu. Ya, untuk speknya bisa lihat di bawah sini ya. Ini harga, trafficnya dapat unlimited, storage-nya segini, RAM-nya segini, virtual CPU-nya segini. Oke, seperti itu. Oke. Ini sudah, kita bisa lanjut ke domain ya. Kita belum ke domain tadi. Ntar ke domain. Oke, domain. Nah, ini domain murah terlengkap. Temukan domain yang cocok untuk Anda dan daftarkan dan beli domain murah sekarang juga. Oke, jadi di sini ada domain ya, ada yang namanya domain ini .com. Kalau misalnya kayak ekstensi di belakangnya itu
ada yang memakai com. Kalau kita kan makainya kan My ID ya, itu ada. Jadi ini yang domain-domain populer yang sering dipakai oleh mungkin perusahaan-perusahaan atau seperti toko-toko seperti Shopee gitu, e-commerce itu makanya ini ada .co.id atau cloud atau ink seperti itu. Dengan harganya juga ada nih ya, harga registrasi, renewal, dan restore seperti itu. Lalu ada yang domain Indonesia. Nah, domain Indonesia nih yang ada ID-nya belakangnya. Seperti contohnya ini nih, ada My ID yang kita pakai. Seperti itu. Untuk harganya 12.000 ya. Untuk bis ID or ID, SCH ID yang ini school. Setahu saya yang school, kalau yang SCH itu school. Jadi seperti itu. Untuk harganya juga sudah ya. Ya, registrasi, renewal, restore, dan lain-lain seperti itu. Oke. Untuk domain sepertinya sudah. Jadi kita langsung saja ke tentang kami. Nah, di tentang kami ini tim ya, seperti mungkin struktur. Jadi ada CEO, CTO, manajer penjualan dan pemasaran, manajer dukungan pelanggan, dan akuntan. Sini ada foto-fotonya ya, bisa dilihat saja. Oke. Seperti itu. Dan terakhir yaitu adalah footer ya. Footer belum dibahas. Itu footer yang ini. Di sini di footernya ada informasi resmi. Ini informasi resmi, ada informasi hukum, kebijakan, ketentuan layanan, dan lain-lain ya. Lalu ada rekomendasi layanan. Nah, rekomendasi layanan ini saya masukkan Alibaba Cloud itu dari yang sini, dari mitra. Jadi saya yang mitra-mitra ini saya masukkan ke dalam rekomendasi layanan gitu. Dan ini bisa dibuka ya. Kalau kita baru, misalnya kita coba Alibaba, gak lama. Nah, dia masuk ya. Dan seterusnya. Nah, ini bisa lihat di kiri bawah itu ada Cloudflare, itu udah saya kasih link ya. Jadi kalau dipencet dia bisa langsung ke website yang direkomendasikan oleh like hostingnya gitu. Misalnya Cloudflare ya, langsung masuk ke websitenya Cloudflare seperti itu. Lalu ada ini, hubungi kami. Ini adalah lokasi ya, lokasi tempatnya itu Grawalantaka. Lalu di sini ada nomor HP. Lalu di sini ada emailnya. Ini email saya membuat baru ya, membuat email account. Jadi bisa dipakai seperti itu. Lalu di sini juga ada copyrightnya. Di sini ada icon media sosialnya dan bisa dipencet juga. Kita coba Instagram. Oke, masuk ya. Instagram. Coba Facebook. Kita lihat. Lama juga ya, sebentar, agak lama. Oke, masuk ya. Itu oke, mungkin jadi sepertinya presentasi saya sudah selesai ya, karena memang sepertinya sudah saya jabarkan satu persatu mengenai website saya. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.